dipahami nih, depresi adalah penyakit mental yang punya dampak buruk pada suasana hati. Semua orang di dunia ini punya potensi untuk menderita depresi loh. Seseorang yang depresi bisa dilihat dari berbagai gejala. Di antaranya, merasa sedih dan gak punya harapan, kehilangan semangat, merasa gagal dan sendirian, serta kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukainya. Selain itu juga, kamu bisa mencoba konseling sama psikolog atau bahkan psikiater. Selain menjalani terapi, kemungkinan kamu juga akan diberi obat antidepresan. Nah, itu dia sedikit info soal depresi yang bisa memicu bunuh diri. Halo semuanya, saya Dr. Iren. Saat ini saya akan membahas informasi seputar tanda-tanda orang ingin bunuh diri. Jadi, jika ada orang di dekat kamu yang ingin bunuh diri, kamu bisa mencegahnya. Tonton terus videonya ya. Bunuh diri merupakan reaksi tragis terhadap situasi kehidupan yang penuh tekanan. Namun, bunuh diri ini dapat dicegah. Jika ada seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk bunuh diri, sebaiknya kamu mulai mempelajari tanda dan gejala seseorang yang ingin bunuh diri, serta menghubungi dokter agar dapat melakukan perawatan selanjutnya sehingga bunuh diri dapat dicegah. Ingat ya, bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalahmu, dan bunuh diri juga bukan satu-satunya cara untuk mengakhiri rasa sakit. Ada beberapa tanda dan gejala yang dilakukan saat orang mau bunuh diri. Misalnya, berbicara berulang kali mengenai bunuh diri. Misalnya, saya ingin bunuh diri, saya ingin cepat mati, atau sebaiknya saya tidak usah dilahirkan saja. Membeli atau mencari benda-benda yang berbahaya, misalnya benda tajam atau senjata api, atau bisa juga dengan menyimpan banyak pil. Menarik diri dari kehidupan sosial atau selalu ingin sendiri. Perasaan yang cepat berubah, misalnya menjadi sangat emosional. Selalu memikirkan tentang kematian, sekarat, dan kekerasan. Rasa terjebak dan putus asa atas sebuah situasi kehidupan. Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang secara berlebihan. Terdapat perubahan pada aktivitas normal, yaitu pada pola makan dan pola tidur. Melakukan hal-hal yang berisiko tinggi dan merusak diri sendiri. Contohnya, menggunakan narkoba dan mengemudi sembarangan. Mengucapkan selamat tinggal pada seseorang seolah-olah akan pergi selamanya. Perubahan kepribadian misalnya menjadi selalu cemas dan gelisah, terutama saat mengalami beberapa tanda yang terjadi sebelumnya. Tanda-tanda orang yang bunuh diri tidak selalu sama dari setiap orang. Ada orang yang dengan jelas menyatakan keinginannya untuk bunuh diri, namun juga ada orang yang menyimpan sendiri keinginannya untuk bunuh diri. Bunuh diri pada anak dan remaja sering berkaitan dengan situasi kehidupan yang penuh tekanan. Apa yang dianggap masalah besar dan serius oleh anak dan remaja seringkali dianggap hal sepele oleh orang dewasa. Contohnya permasalahan di sekolah atau masalah kehilangan sahabat. Dalam beberapa kasus, bunuh diri pada anak dan remaja dikarenakan hal-hal yang tidak ingin mereka bicarakan. Misalnya, memiliki gangguan kejiwaan seperti depresi, kehilangan atau konflik dengan teman atau anggota keluarga, mendapatkan pelecehan fisik dan seksual, bermasalah dengan alkohol dan narkoba, memiliki masalah fisik dan medis seperti misalnya kehamilan atau memiliki penyakit menular seksual, tidak yakin akan orientasi seksual yang ia miliki, lalu membaca atau menonton sesuatu tentang bunuh diri atau ada temannya yang bunuh diri. Pada beberapa kasus yang jarang terjadi, orang yang ingin bunuh diri berisiko membunuh orang lain terlebih dahulu sebelum membunuh dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembunuhan ini, yaitu memiliki konflik dengan pasangan, memiliki masalah dengan keuangan atau masalah dengan hukum, bermasalah dengan kesehatan mental terutama depresi, menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang, atau memiliki senjata api. Terdapat beberapa cara mencegah bunuh diri baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, yaitu yang pertama, mendapatkan penanganan yang tepat. Sebaiknya mencari pengobatan untuk gangguan mental yang dialami, contohnya pada kondisi depresi, penyalahgunaan obat terlarang, atau masalah lainnya. Pengobatan yang tepat akan membuat Anda berpandangan lebih baik terhadap kehidupan. Yang kedua, mendapatkan dukungan dari orang yang peduli dengan kamu. Mungkin sulit bagi kamu untuk bicara mengenai keinginan bunuh diri ini dengan orang-orang di sekitar kamu. Namun pastikan bahwa orang yang peduli dengan kamu tahu kondisi kamu dan ada di saat kamu membutuhkan mereka. Yang ketiga, ingat bahwa perasaan ingin bunuh diri ini hanya bersifat sementara. Jika saat ini kamu merasa putus asa atau merasa tidak layak untuk hidup, ingatlah bahwa dengan penanganan atau pengobatan yang adekuat, maka akan mengembalikan perspektifmu menjadi lebih baik. Jangan bertindak impulsif.
Itu tadi tanda-tanda orang yang bunuh diri. Kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah ya.